Subsidi pupuk merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Mekanisme pada alur sebelumnya. Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang alokasi dan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi tersebut menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan kontrak antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut didasarkan pada alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pupuk Indonesia menunjuk produsen sebagai pelaksana pengadaan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten kota tertentu setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pertanian. Pupuk didistribusikan ke gudang lini 2 dan unit pengantongan pupuk atau UPP. Ini merupakan lokasi gudang produsen yang berada di wilayah ibu kota provinsi. Sementara unit pengantongan pupuk atau UPP adalah tempat di mana pupuk disortir dan dikemas. Seringkali berlokasi di pelabuhan atau sekitarnya. Kemudian menyalurkannya ke gudang tingkat kabupaten atau kota, yaitu gudang lini 3 milik produsen, kemudian ke gudang lini 3 milik distributor. Distributor menyalurkan pupuk ke gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Selanjutnya, pengecer resmi menyalurkan pupuk kepada petani berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Meski telah berlangsung lebih dari 50 tahun, kebijakan subsidi pupuk masih menghadapi berbagai tantangan. Kelangkaan pupuk bersubsidi seringkali terjadi setiap tahunnya. Salah satunya disebabkan adanya permasalahan pada distribusi pupuk bersubsidi. Untuk itu, pada tahun 2025, pemerintah melakukan penyederhanaan dan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Rantai distribusi pupuk bersubsidi disederhanakan. Pupuk disalurkan langsung dari produsen PT Pupuk Indonesia melalui distributor ke titik serah yang terdiri dari pengecer, gapoktan, pokdakan, atau koperasi, menggantikan skema distribusi lama yang melalui banyak lini. Untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan penyelesaian masalah yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan petani melalui integrasi data, agar alokasi pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Pengawasan distribusi harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan partisipatif, serta mendorong peran aktif kios pengecer, misalnya dengan melakukan jemput bola atau pengantaran langsung kepada petani dan kelompok tani. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan terwujudnya kedaulatan pangan nasional.